Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin, shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang alhamdulillah bisa hadir pada saat ini. Kajian Islam saat ini kita sedang membahas mengenai amaliyah, ya. Amaliyah baik yang sifatnya mahdhah ataupun yang sifatnya ghair mahdhah. Telah diterangkan mengenai bab sholat, dari sholat wajib, sholat sunnah, dan yang lainnya. Tapi sebelum dilanjutkan, mungkin Bapak, Ibu, atau siapa aja yang atau pemirsa yang ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin Bapak silakan. Ada pertanyaan tidak mengenai bab fikih ibadah? Itu kita baru membahas mengenai amaliyah, yaitu sholat yang 5 waktu. Mungkin silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Iya Pak Ustadz, nanti perkara sholat sunat saya di mana atau anu paling tepat nah di bumi atau di masjid sholat sunat. Ada pertanyaan dari Bapak Daki, yaitu mengenai keutamaan. Itu salah satunya yang ditanyakan, lebih baik mana, lebih utama mana sholat sunat dilaksanakan di masjid atau di rumah, ya. Baik, akan saya jawab sesuai dengan keterangan-keterangan yang saya pahami berdasarkan dari pemahaman hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga istihad para ulama. Disimpulkan begini Bapak, jika sholat sunat tersebut ada kaitannya dengan sholat wajib, maka itu lebih baik dilaksanakan di masjid. Kalau Bapak berjamaahnya di masjid, jadi ada kaitan, ada hubungannya. Berarti kan qobla dan ba'da. Jadi kalau ada qobla, contoh qobla zuhur, ba'da zuhur, qobla asar, atau qobla maghrib, ba'da maghrib, qobla isya, ba'da isya, atau qobla subuh. Yang ada kaitan dengan sholat yang 5 waktu, itu lebih baik sholat sunatnya dilaksanakan di masjid. Kalau kita melaksanakannya sholatnya di masjid. Kalau sholat sunat yang tidak ada kaitannya dengan sholat wajib, seperti tahajud, tobat, hajat, istikharah, sholat tasbih, kan tidak ada kaitan dengan sholat wajib. Nah, itu lebih baik di rumah. Itu Pak ya, itu pemahaman daripada ijtihad daripada ulama berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Itu Pak ya. Ada lagi Ibu mungkin? Ya, ada yang mau ditanyakan Ustaz tentang sholat mutlak gitu. Sholat sunat mutlak. Ya, sholat mutlak gitu. Waktunya itu teh Kapan? berapa aja gitu. Oh iya. Ibu Ustazah Nina nih bertanya mengenai sholat mutlak, ya, sholat mutlak. Jadi sholat mutlak itu kalau menurut ahli fikih, sholat yang tidak ditentukan bilangannya, jadi berapapun bilangannya, ya silakan. Yang keduanya, waktunya bisa kapan saja, itu ya. Jadi tidak ditentukan berapa rakaatnya. Yang penting sholat mutlak mah bebas rakaatnya sesuai dengan kemampuan, dan waktunya kapan saja boleh, kecuali waktunya yang 5 waktu yang tidak boleh, yaitu makruh tahrim. Pertama ba'da asar. Nah, jadi
ba'da asar kan tidak ada sholat sunat ya. Yang kedua ba'da subuh kan tidak ada apa, ba'da sholat subuh tidak ada sholat sunat lagi. Yang ketiga menjelang maghrib, jadi sarupna menjelang maghrib, nah itu tidak ada sholat sunat. Terus juga pas terbit matahari, menjelang terbit matahari, nah itu juga tidak boleh. Yang terakhir waktu istiwa, jadi waktu istiwa teh soal ini, kalau kita berdiri ya tidak ada bayangannya, nah saat itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah, karena ya itulah begitu. Kenapa dilarang? Yaitu pas mendekati maghrib ya, itu mereka itu orang-orang kafir itu dulu sejarahnya ya, sedang menyembah-nyembah kepada Tuhannya itu, kepada matahari, pada benda-benda yang lain seperti itu, sembah-sembahan sebagainya. Begitu juga salah satunya pas mau terbit matahari mereka juga menyembah di maghrib. Jadi makanya kita sebagai umat Islam itu dilarang untuk melaksanakan sholat pada saat-saat itu. Jadi sholat mutlak kesimpulannya tidak ada waktunya. Jadi waktunya kapan kecuali yang 5 tadi, dan rakaatnya boleh berapapun. Ya. Jadi seorang sahabat namanya Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, itu sholat sunat malam sampai 100 rakaat. Itu menantu Rasulullah SAW. Jadi subhanallah ya karim. Ya. Jadi kapanpun kita melaksanakan atau ada maksud apapun, kita bisa melaksanakan sholat sunnah. Contoh kalau madhab Syafi'i ada namanya kan dengan sholat sunat syukrun nikmah. Kalau kita mendapatkan nikmat di luar, wah subhanallah, tingahnya luar biasa, sangat gembira, itu salah satunya disunahkan untuk sholat sunnah. Namanya sholat sunat syukrun nikmah. Atau kita melaksanakan sholat kalau pakai usolli sunatal mutlaqi lillahi ta'ala, gitu ya. Nah, jadi sholat sunat mutlak karena Allah. Atau disebutkan namanya usolli sunatal mutlaqi syukri nikmah lillahi ta'ala, boleh. Atau dalam hati saja syukur nikmat karena Allah, sholat sunat syukur nikmat karena Allah, boleh ya. Jadi sholat sunat mah salah satunya apa? Sholat mutlak mah tidak ditentukan bilangan dan waktunya. Itu pemahaman daripada salah satu kalangan madhab Syafi'i, madhab Hambali yang memang seperti itu. Muslim-muslimat yang Allah muliakan, mungkin dua pertanyaan ini alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak puas ya. Mungkin kita bisa ngambil lagi referensi-referensi yang lainnya, insya Allah kapan-kapan kita memperdalam daripada ilmu-ilmu fikih. Pemirsa muslim-muslimat yang Allah muliakan, untuk saat ini mungkin pembahasan mengenai amaliyah tabligh ini, amaliyah tabligh, amaliyah yang dibahas adalah mengenai fikih ibadah ini, mungkin dicukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kapan-kapan kita silaturahmi kembali dalam episode yang selanjutnya, tetap melanjutkan pemahaman mengenai amaliyah fikih ibadah. Kita berdoa Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li sifatika wa 'azimi sultanik. Allahumma fahhimna ya Allah, berikanlah ilmu pemahaman kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Rabbana termasuk hamba-Mu yang selalu mengamalkan amaliyah ya Allah, baik yang sifatnya wajib atau sunnah ya Allah. Allahumma ij'alna minasy-syakirin. Allahumma ij'alna minasy-syakirin. Allahumma ij'alna minasy-syakirin. Allahumma ij'alna bi husnil khatimah. Ya Allah, takdirkan kami semua termasuk hamba-Mu yang husnul khatimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, atur nuhun, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ada manfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Afwan ya afwanakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.